Mehmed I, pendiri kedua Kesultanan Utsmani. Sultan Mehmed atau Muhammad I dilahirkan pada tahun 781 Hijriah. Ia menjadi penguasa sepeninggal ayahnya Bayazid I yang wafat ketika ditawan oleh Timur Leng. Ia bertubuh tinggi sedang, wajah bundar, kedua alisnya bersatu. Berkulit putih, kedua pipinya merah, berdada bidang, memiliki tubuh yang kuat dan sangat dinamis. Mehmed adalah sosok yang sangat pemberani. Ia seorang pegulat yang kuat dan mampu menarik busur anak panah yang kuat sekalipun. Pada saat memerintah, ia ikut terjun dalam 24 peperangan dan badannya terluka sebanyak 40 kali. Mehmed mampu meredam perang saudara berkat kemampuan dan kecerdikan yang Allah karuniakan kepadanya, serta mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Dengan demikian ia mampu mengalahkan saudara-saudaranya satu demi satu, hingga akhirnya kekuasaan berada di tangannya. Dalam masa pemerintahannya yang berlangsung selama 8 tahun, ia mampu membangun kembali pemerintahan Utsmani dan mengokohkan sendi-sendinya. Hal inilah yang membuat sebagian sejarawan menganggap bahwa dia adalah pendiri kedua pemerintahan Utsmani. Ketika kekuasaan Mehmed dimulai, saudaranya yang bernama Mustafa, yang awalnya ditawan Timur Leng dan bersembunyi pada masa kekosongan, meminta Mehmed untuk berbagi kekuasaan dengannya. Mehmed menolak dan terjadilah pertempuran di antara kedua belah pihak yang dengan mudah dimenangkan oleh Mehmed. Mustafa melarikan diri ke Salonika, salah satu kota Romawi Timur. Namun ketika Kaisar Romawi Timur Manuel II membuat perjanjian dengan Sultan Mehmed, Kaisar kemudian mengasingkan Mustafa di Pulau Lemnos. Ancaman pemberontakan juga muncul dari keponakannya yang bernama Orhan. Namun Mehmed berhasil membongkar rencana Orhan dan menghukumnya dengan membutakan matanya seperti adat Romawi. Setelah pertempuran Ankara dan perang saudara di masa kekosongan yang membuat masyarakat menjadi trauma. Di saat seperti itu, muncul gerakan sosial keagamaan berpengaruh yang dipimpin seorang sufi bernama Syekh Badruddin. Ia lahir dari ayah Muslim dan ibu Kristen. Ia berada di barisan tentara Musa, saudara Sultan, dan menduduki jabatan sebagai hakim militer, satu kedudukan paling tinggi di masa pemerintahan Utsmani waktu itu. Badruddin mempromosikan penghilangan perbedaan status antara yang kaya dan miskin. Begitu juga perbedaan antara kepercayaan monoteisme. Ia menyatakan dirinya sebagai keturunan keluarga Kesultanan Seljuk dan bahkan juga sebagai Imam Mahdi. Gerakan Badruddin mulai melakukan pemberontakan pada tahun 1416. Setelah perlawanan selama 4 tahun, pasukan yang dipimpin Bayezid Pasha berhasil mengalahkannya dan Badruddin dipenggal di pasar dan jasadnya digantung di Seres. Sultan Mehmed sangat menyukai syair, adab, dan seni. Disebutkan bahwa ia adalah Sultan Utsmani pertama yang mengirimkan hadiah tahunan pada penguasa Mekkah. Hadiah ini lebih dikenal dengan sebutan pundi uang.
Uang itu ia kirimkan untuk dibagikan pada orang-orang fakir di Mekah dan Madinah. Sultan Mehmed I adalah pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. Mereka menggelarinya dengan sebutan pahlawan. Gelar itu diberikan berkat aktivitasnya yang demikian banyak dan keberaniannya di medan perang. Sebagaimana tindakan-tindakan yang mulia, kejeniusannya yang demikian baik dalam memimpin pemerintahan Utsmani sehingga tercipta keamanan. Sebagaimana juga sikapnya yang baik dan lembut serta kecerdikannya dan rasa cintanya pada keadilan dan kebenaran telah membuat rakyatnya demikian mencintainya. Rasa cinta dan kagum inilah yang membuat mereka memberinya gelar lain, Jalabi. Satu gelar yang memiliki makna kehormatan, di mana di dalamnya terkandung makna keberanian dan kesatria. Setelah mengerahkan semua daya upaya dalam usaha melenyapkan bekas-bekas fitnah yang menimpa pemerintahan Utsmani, serta usaha untuk mulai merapikan kondisi internal yang menjamin tidak munculnya kembali pertikaian di masa depan. Dan tatkala ia sibuk dalam usaha-usahanya ini, ia merasa bahwa ajalnya telah menjelang. Ia pun memanggil Perdana Menteri Bayazid Pasha dan berkata kepadanya, "Aku telah menentukan anakku Murad sebagai penggantiku, maka taatilah ia dan berlaku jujurlah dengannya, sebagaimana hal itu kau lakukan terhadapku. Aku inginkan kalian mendatangkan Murad padaku saat ini juga, sebab aku tidak bisa berdiri dari pembaringanku ini. Jika takdir Allah telah lebih awal menjemputku sebelum kedatangannya, maka janganlah kalian mengumumkan kematianku hingga ia datang." Sultan Mehmed pun meninggal pada tahun 824 Hijriah atau 1427 Masehi di kota Urna dan kembali pada sang kholik saat berumur 43 tahun. Ketika pewarisnya Murad II masih dalam perjalanannya. Karena khawatir akan munculnya hal-hal yang tidak terpuji jika kematian Sultan Mehmed diketahui, maka Perdana Menterinya Ibrahim dan Bayazid sepakat merahasiakan kematian Sultan hingga anaknya Murad II tiba, di mana keduanya mengabarkan bahwa Sultan sedang sakit. Setelah anaknya tiba setelah 41 hari, ia pun mengambil alih pucuk pimpinan.